Di awal film kita diperlihatkan dengan suasana di sebuah sudut kota yang berada di Filipina, tepatnya pada tahun 2018, yang dimana seorang pemuda bernama Jo Song Jae sedang dikejar oleh 3 orang pria dari sebuah organisasi sindikat perjudian online. Dengan napas ngos-ngosan, baju yang berlumuran darah, dia terus berlari berusaha mencari pertolongan. Dan untung saja dirinya menemukan sebuah mobil polisi, dan tentu saja polisinya pun ada. Dengan demikian, trio yang sedari tadi mengejar dirinya jadi tak berani untuk mendekatinya. Song Jae kemudian memberikan sebuah flashdisk yang berisi data-data kejahatan sindikat perjudian online itu kepada 2 polisi tersebut. Lalu tiba-tiba sebuah mobil berwarna hitam mendekati mereka, dan seorang pria pun turun dari mobil. Diketahui pria tersebut adalah bernama Baek Changgi. Ini bangetnya. Kalau dilihat sekilas dari wajahnya menunjukkan dia adalah seorang pembunuh, penjahat sekaligus bengis. Pokoknya karakter wajah antagonis yang ada pada dirinya, pilnya benar-benar sempurna. Dan ya, memang benar adanya. Dia turun hanyalah untuk membunuh, termasuk membunuh 2 orang polisi yang tidak berkutik untuk melawannya. Lalu flashdisk yang tadi hendak akan diberikan kepada polisi pun diambil lagi. Scene pun berpindah ke negara Korea Selatan, di mana terlihat di sana ada beberapa pemuda Ololeho yang sedang menjalankan aksinya, yaitu mengirimkan barang haram. Tetapi aksinya itu berhasil digagalkan oleh para polisi. Ketika salah satu di antara pemuda itu ingin melarikan diri dengan sepeda motornya, dirinya bingung. Kenapa kok motornya udah digas tapi nggak jalan-jalan? Ternyata di belakangnya ada si jagoan, yaitu detektif Ma Seok-do, yang menarik motornya sehingga si budak Ololeho itu akhirnya bisa berhasil ditangkap. Setelah mengamankan para bajingan yang ada di jalan, para polisi ini kini naik ke atas atap rumah susun yang dicurigai sebagai sarang pengedar. Dan benar saja, mereka langsung panik. Dengan segera mereka mengamankan semua barang bukti itu dengan membuangnya ke dalam kloset. Tapi apesnya, si sang kloset ngadak-ngadak susah ngeplas. Walaupun mereka sudah antisipasi dan persiapan dengan cara memasang gerbang yang dikunci, supaya kalau ada penggerbakan seperti ini, mereka bisa aman dan ada waktu untuk menghilangkan barang bukti. Persis seperti yang terjadi sekarang. Tapi mereka salah. Udah mah barang bukti nggak bisa dihilangkan. Plus gerbang besi itu bukanlah masalah besar bagi Maseo. Baginya, jangankan gerbang besi yang keras yang bisa dibukanya, gerbang hati seorang cewek pun yang notabene sulit didobrak, nggak ada apa-apanya. Nah jadi kadinya. Lanjut. Setelah membereskan para pengedar tersebut, Maseo lalu mengumpulkan barang bukti, kemudian menemukan sebuah aplikasi semacam micet lah, yang digunakan mereka sebagai media transaksi. Terlihat di aplikasi itu ada salah satu pelanggan yang akan melakukan transaksi di tempat tersebut. Mengetahui akan hal itu, mereka langsung pada sembunyi. Hingga ketika orang itu datang, mereka pun keluar dan menangkapnya. Setelah berhasil menyelesaikan misi, para polisi ini merayakannya dengan makan kupat tahu di sebuah kedai. Maseo menjelaskan kalau pemilik kedai ini adalah seorang jahe atau janda herang yang ditinggal mati suaminya yang juga merupakan seorang polisi. Setelah tewas ketika sedang melaksanakan tugas. Makanya dia sering makan di sini, hitung-hitung membantu perekonomiannya. Karena si ibu jahe ini yang harus mengurus anaknya, hanya bergantung pada usaha kedai ini untuk menghidupi dirinya dan juga sang buah hati. Sembari makan, Maseo membahas tentang warga Korsel yang tewas oleh sekelompok gangster di hadapan polisi. Kemudian mereka berencana akan menyelidiki kasus tersebut. Yang katanya jasad pemuda malang itu masih berada di ruang autopsi di Jawa Timur. Nah jadi lompat gadinya. Maksudnya malang di sini adalah malang karena nasibnya kurang beruntung. Hehehe. Maaf ya gusian sedikit ya, biar gak bosen. Hehehe. Lanjut. Besoknya Maseo dan Manjai pergi ke ruang autopsi meminta keterangan dari dokter forensik yang mana si dokter menjelaskan kalau Song Jae tewas setelah mendapatkan luka tusukan yang sangat dalam hingga merobek usus dan jeroan yang lainnya. Tak hanya itu, Song Jae pun terlihat mengalami penurunan berat badan secara drastis. Dan itu bisa diartikan bahwa dia mengalami penyiksaan yang sangat brutal, baik fisik maupun jiwanya. Ketika hendak pulang secara tidak sengaja dan pasti sudah takdir, mereka berdua dipertemukan dengan ibu korban yang menanyakan apa penyebab anaknya dihabisi. Maseo pastinya lah bingung harus jawab apa.
karena belum tahu persis tentang sebab musabab dari pembunuhan itu. Karena dirinya kan baru saja mau mendalami kasus ini. Setahu si ibu, anaknya di Filipina kerja di sebuah perusahaan yang bernama Heavy Trading Company, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang saham, dan semenjak Song Jae kerja di perusahaan itu, sebagai programmer, Song Jae jarang sekali memberi kabar pada dirinya. Dengan ini si ibu berharap Mas Yeo dapat secara cepat menangkap si pelakunya. Di tempat lain, tepatnya di sebuah bilik milik perusahaan QM Holding, pemiliknya yang bernama Jang Dong Chol bertemu dengan dua rekan bisnisnya yang memberikan dua buah flash disk yang berisi data-data tentang sebuah koin mata uang kripto yang telah diciptakan oleh Chung Gi. Dia menginginkan mereka berdua untuk mengembangkan mata uang kripto tersebut agar bisa masuk ke pasar saham. Mereka berdua tidak perlu khawatir dengan segala risikonya, karena dia akan menjaga nama mereka berdua tetap aman. Mendengar itu, Zhang pun merasa aman dan meyakinkan Zhang untuk perlu khawatir karena dia merupakan sang jenius IT sejak masih kecil. Di Filipina, di sebuah lokasi tempat sindikat perjudian online milik Chung Gi dan Zhang, dia mendapatkan laporan dari Ji Hoon. Kalau jumlah anggota online mereka sudah bertambah banyak, namun dividen mereka tetap sama dengan bulan yang lalu. Dia berpikir kalau Zhang tidak mendapati perjanjian awal dengan mereka. Tak berselang lama, Ji Hoon juga mendapatkan sebuah pesan tentang sebuah lokasi tempat situs judi online saingan mereka, yang tentunya membuat Chung Gi segera memberitakan semua anak bawahannya untuk bersiap-siap menghancurkan tempat itu, dan memberitahukan para anak-anak ahli IT yang dipaksa bekerja di sana seperti halnya Song Jae untuk meretas jaringan milik saingan mereka. Sesampainya Chung Gi di sana, dia lalu memimpin semua anak buahnya untuk menghancurkan lokasi perjudian online tersebut dan membunuh semua orang yang terlibat di dalam sana. Setelah berhasil membunuh bos dan juga para bawahannya dari saingan judi online miliknya, tak lupa anak buahnya Ji Hoon mengambil data server milik mereka agar mereka juga bisa mengendalikan situs judi online milik saingannya. Mas Yeo mendapatkan laporan dari Man Jae kalau dia baru saja mendapatkan sebuah informasi dari tim cybercrime yang mengatakan kalau distributor aplikasi narkoba ini sudah ditangkap. Jadi, Song Jae sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan ini. Dulu ketika Song Jae masih menjadi mahasiswa perguruan tinggi IT, aplikasi ini dipublikasikan untuk menjadikan sumber referensi aplikasi yang bisa dipelajari semua orang. Jadi siapapun bisa mengembangkan perangkat lunak ini, dan pemilik bisa memiliki lagi perangkatnya tanpa tahu digunakan untuk apa perangkat lunak tersebut. Perusahaan tempat Song Jae bekerja pun sudah mengalami kebangkrutan. Namun nomor telepon milik mereka muncul di tempat lain. Mas Yeo lalu mencoba menelepon ibu Song Jae untuk bertanya beberapa informasi dirinya. Namun ternyata dia mendapatkan kabar kalau ibu Song Jae telah meninggal. Sesampainya di lokasi pemakaman ibu Song Jae, Mas Yeo bertemu dengan pengurus yang mengurusi pemakaman ibu Song Jae. Namun sebelum dia meninggal, ibu Song Jae sempat meninggalkan beberapa pesan untuk Mas Yeo yang meminta dia untuk mencari siapa pembunuh putra kesayangannya. Mas Yeo kini berada di ruangan tim cyber untuk mendapatkan informasi tambahan tentang data-data akun milik Song Jae yang telah tim cyber sinkronisasikan dengan akun cloud milik Song Jae. Lalu Han Jisoo menemukan beberapa situs judi online yang telah Song Jae buat selama berada di Filipina. Namun setelah beberapa kali dia mencoba untuk mendownload dan meretas sistem cloud situs judi online tersebut, perangkat mereka akan menghapus otomatis data tersebut sehingga dia tidak bisa mengamankan alamat dan nama situsnya. Man Jae yang melihat Mas Yeo terlalu bingung dengan penjelasan Jisoo, memintanya untuk menyerahkan masalah tersebut kepada ahlinya. Sedangkan mereka lebih baik bekerja di lapangan menangkap orang-orang tersebut. Ketika Tae-soo berada di mobilnya, Mas Yeo menemuinya, yang kemudian memaksa atasannya itu untuk membentuk sebuah tim investigasi pembunuhan Song Jae, yang terdiri dari tim mereka dan juga tim cyber. Namun sepertinya Tae-soo memang sengaja menghindar dari Mas Yeo karena dia yakin Mas Yeo pasti akan ikut campur dengan masalah yang tidak bisa dia kuasai. Karena demi janjinya kepada ibu Song Jae yang ingin Mas Yeo mencari siapa pembunuh dari putranya. Setelah menggila di tempat markas saingan judi online miliknya, Chung Gi menelepon Zhang yang memberikannya sebuah informasi kalau dia sudah menambahkan lagi 300.000 lebih akun di server milik mereka. Jadi dia hanya menunggu persetujuan dari administrator. Mendengar itu jelas saja membuat Zhang sangat senang dan dia berjanji akan memberikan Chung Gi tambahan bonus sebesar 10% bila dia bisa menambahkan 100.000 lagi akun pengguna. Chung Gi pun mengiyakan permintaannya asalkan Zhang menepati janjinya. Setelah itu, tim yang diinginkan oleh Mas Yeo akhirnya terbentuk. Dia mendapatkan Jisoo dari tim cyber dan Kang Nam-soo dari tim forensik digital. Mereka lalu mulai bekerja sama di bidang mereka masing-masing, hingga akhirnya mereka menemukan sebuah situs kasino bernama Emperor Casino. Namun jika mereka ingin masuk ke dalam situs tersebut, ada ketentuan dan syarat yang harus mereka selesaikan dulu. Mereka harus berlangganan dengan memasukkan sejumlah deposit uang yang sudah ditentukan oleh pemilik situs. Mas Yeo menyadari kalau tim ini tidak mendapatkan sokongan dana dari pusat. Namun dia bisa mengusahakan uang tersebut yang kemudian mengajak Tae-soo serta Jisoo untuk ikut bersamanya.
Di sebuah klub malam, dua gangster pemilik minuman keras sedang bertemu untuk menyelesaikan masalah mereka. Cheon sangat marah kepada Kim karena dia telah masuk ke dalam wilayahnya dan berani menjual minuman miliknya ke klub malam langganannya. Namun, ketika perselisihan di antara mereka semakin memanas, Maseo beserta dengan yang lainnya telah sampai di sana. Bawahan dari Cheon menganggap kalau kedatangan mereka bertiga telah mengganggu urusan bosnya yang kemudian mencoba menghajar mereka bertiga. Lalu Maseo bertanya, kenapa Cheon tidak mengangkat panggilan telepon darinya? Dan kenapa juga anak buahnya telah menyerang dirinya. Untuk hal itu, Cheon meminta maaf atas kejadian itu dan mengatakan kalau anak buah yang diajarnya baru saja bekerja dengannya. Jadi dia tidak tahu siapa dirinya. Maseo meminta mereka berdua untuk tidak berbuat keonaran di wilayah keamanannya. Jadi mereka harus membayar denda dengan apa yang sudah mereka lakukan di wilayahnya tersebut. Maseo juga berpesan kepada mereka berdua untuk mencarikan kenalan mereka yang telah menjadi korban dari judi online. Bila mereka berdua mempunyai kenalan tersebut, Maseo meminta mereka untuk menghubungi dirinya. Sekembalinya Chunggi dari lokasi judi online milik saingannya, dia melihat puluhan kotak baju thrifting dikirimkan lagi ke sana. Tetapi jumlah barang yang dia terima semakin banyak dikirimkan oleh Zhang. Yosung yang bertugas menerima barang-barang tersebut mengatakan kalau bos Zhang menginginkan lebih banyak uang lagi untuknya. Dan sebenarnya baju-baju thrifting itu adalah cara Zhang untuk mencuci uang dari pemasukan dari judi online tanpa diketahui oleh pihak pajak. Chunggi curiga kalau Zhang mencoba mempermainkannya dan kemudian dia menelepon Zhang yang sedang makan dengan Kwon dan memintanya untuk segera menaikkan keuntungannya. Jika tidak, Chunggi tidak akan mengirimkan uang miliknya. Mendengar itu, Zhang memintanya untuk tidak perlu khawatir dengan urusan mereka, asalkan dia segera mengirimkan uang kepadanya. Jelas saja mendengar itu membuat Chunggi semakin curiga dan mengajak Ji-hoon untuk segera pergi Korea. Ketika Zhang diantarkan Kwon masuk ke dalam mobilnya, dia bertanya apakah Kwon pernah mengoperasikan sebuah kasino online karena dia berniat untuk menggantikan salah satu bawahannya yang tidak patuh kepadanya. Mendengar permintaan Zhang, mungkin Kwon punya beberapa orang yang ahli dalam bidang tersebut dan siap membantunya jika Zhang memberikan lampu hijau kepadanya. Di sela-sela tim investigasi gabungan sedang menikmati makan siang mereka juga sedikit membahas tentang bagaimana perkembangan kasus yang sedang mereka tangani. Jisoo mengatakan kalau IP judi online tersebut lokasinya sering berada di luar negeri. Jadi untuk saat ini dia sulit untuk melacak di mana lokasi pastinya. Seperti mendapatkan jalan buntu, Maseo menelepon Cheon dan Kim untuk meminta informasi yang pernah Maseo minta kepada mereka berdua tentang judi online. Mereka mengatakan kalau mereka pernah ada seseorang yang mereka kenal pernah menjalankan bisnis judi online. Namun bisnis orang itu sudah hancur karena adanya persaingan. Di sana Jang Yisu, seorang bos besar yang dulu memimpin sebuah perjudian lokal di wilayah Guangzhou, kini menjalani kehidupan baru dengan menjadi bos pemilik permainan anak-anak. Dengan rambut panjangnya, penampilannya kini semakin sangar apalagi dia memiliki sebuah mobil kuning yang selalu dinaiki kemana-mana. Namun ketika dia berada di toko miliknya untuk menjajal sebuah mesin tinju, seorang laki-laki terus-terusan membunyikan klakson di mobilnya, yang ternyata itu adalah detektif Maseo. Yisu sepertinya sedang sial, bisa bertemu lagi dengan Maseo. Apalagi kenapa dia bisa tahu di mana keberadaannya. Sekarang Yisu bertanya tentang tujuan Maseo menemuinya, karena dia sudah tidak lagi berbisnis kejahatan untuk mencari uang. Saat ini dia hanya ingin hidup damai dengan tidak bertemu dengan dirinya. Namun sepertinya Maseo hanya ingin mengajaknya untuk ikut pergi bersamanya, daripada Yisu harus kehilangan mobilnya karena telah parkir secara ilegal. Sesampainya di kantor polisi, Maseo meminta Yisu untuk menjelaskan situs perjudian online yang pernah dijalankannya. Awalnya dulu Yisu berpikir kalau dia akan bisa menghasilkan banyak uang jika mendapatkan jackpot. Maka dari itu dia membeli salah satu situs judi online dari Filipina lalu menjalankannya dan mendirikan kantor di sana. Namun baru saja dia menjalankan bisnisnya selama 3 hari, beberapa preman masuk ke dalam bisnisnya dan menghancurkan segalanya. Sebuah situs judi online bernama Emperor Casino merupakan salah satu yang terbesar di antara semuanya. Pendapatan mereka bisa mencapai 200 juta won sehari. Itu disebabkan karena mereka memonopoli perjudian online dengan mempunyai banyak server atau situs, tetapi berada di rumah yang sama dan menyiarkan judi secara langsung di server mereka. Merupakan salah satu daya tarik yang menghasilkan banyak uang. Dia bisa membeli situs judi online tersebut karena ada penghubung di antara mereka dan itu berada di Samsung-dong. Setelah berhasil mendapatkan informasi tersebut, Maseo lalu mengajak semua timnya termasuk Yisu untuk segera menuju ke tempat itu. Maseo beserta dengan yang lainnya sedang berada di luar, menunggu instruksi dari Jisoo dan Yisu yang sedang menyamar di sebuah kasino Samsung-dong. Namun karena Yisu tidak pernah melakukan sebuah penyamaran seperti itu, beberapa kali dia hampir keceplosan tetapi masih bisa diatasi oleh Jisoo.
Kang yang sedari tadi mengawasi mereka berdua di dalam sana mencoba menawari Jisoo untuk menawarkan dirinya sebuah judi yang mungkin dia sukai, yang kemudian mengajaknya masuk ke dalam ruangannya. Kang lalu menunjukkan sebuah situs judi online yang bisa bermain secara live layaknya sebuah kasino. Jadi dia bisa memainkannya dimanapun Jisoo berada. Banyak permainan di dalam situs tersebut, dari poker, baduki, bakarat, tipol, dan lain sebagainya. Situs itu bernama Emperor Casino yang juga mempunyai ruangan VIP melalui sistem keanggotaan dengan diwajibkan membayar 10 miliar won. Mendengar itu jelas membuat Jisoo sangat terkejut hingga membuat penyamaran mereka berdua terbongkar dengan sendirinya. Maseo dan anggota lainnya yang berada di mobil segera bertindak dengan menghentikan Kang yang berusaha kabur dari sana. Saat interogasi oleh Maseo, Kang mengatakan kalau dia hanya bertugas mencari pelanggan untuk mereka. Namun bos yang mempekerjakannya adalah Yusong, dan dia hanya memberikan 30% dari setiap member-member VIP yang bisa dia hasilkan. Kang mengatakan kalau Yusong sedang dalam perjalanan menggunakan pesawat dari Filipina menuju Korea untuk mengurusi bisnisnya yang ada di Korea. Junggi dan Jihoon telah berada di Korea dengan dijemput oleh Ahwan dari bandara. Maseo sempat berpapasan dengan mereka, namun dia belum mengetahui siapa mereka sebenarnya, apalagi fokusnya adalah menangkap Yusong. Setibanya dia dari Filipina, Yusong berhenti di sebuah toko thrifting miliknya untuk mengecek keadaan di sana. Yang sebenarnya toko thrifting tersebut adalah milik Zhang sebagai alat pencucian uang hasil dari judol. Maseo meminta Manjai dan Lee mengikutinya dari belakang, sementara dia akan berada di luar berjaga-jaga bila Yusong mencoba melarikan diri. Sesampainya di dalam, mereka berdua mencoba bertanya kepada karyawan toko Yusong, yang kemudian membuat Yusong segera menyadari kalau mereka berdua adalah polisi yang sedang mencarinya. Maseo yang tahu kalau targetnya berusaha melarikan diri, telah membuat pencegahan dengan mencegah Yusong masuk ke mobilnya dari pintu belakang. Chungli, Jihoon, dan Ahwan kini berada di kediaman Zhang untuk menagih semua perjanjian mereka dalam membangun bisnis ini. Tujuan Chungli jelas menagih situs judi online mereka dalam bentuk saham. Dan dia mendapatkan 50% dari saham tersebut, apalagi koin kripto yang sudah dia ciptakan belum ada kepastian darinya. Zhang mengatakan kalau dia sudah memperkerjakan orang untuk mengembangkan koin kripto tersebut. Dan investor untuk koin itu sudah dia amankan, dia akan mempermainkan media dengan ketenarannya. Jadi bila investor sudah bersedia, tinggal menaikkan koin tersebut dan jelas itu akan menjadi peluang yang bagus untuk mereka. Mumpung Chunggi berada di Korea, Zhang juga memintanya untuk melihat bagaimana koin miliknya sedang dikembangkan. Bila itu sudah disetujui, koin itu akan segera mereka pasarkan dan apabila koin itu meledak, dia akan menyerahkan semua bagian kasino termasuk kunci administratornya. Chunggi yang mendengar itu hanya tersenyum dan meminta Zhang untuk memastikan semua janji yang dia ucapkan itu adalah benar. Adanya Jusong kini berada di kantor polisi untuk diinterogasi keterlibatannya dengan judi online yang berada di Filipina. Namun selama dia diinterogasi oleh mereka, Yusong mengatakan kalau dia hanyalah pemilik pakaian thrifting. Yusong dia memang sering pergi ke Filipina namun hanya untuk menjual baju-baju thrifting tersebut. Tetapi karena dia terus dicecar pertanyaan oleh mereka semua, Yusong meminta mereka untuk memanggil pengacaranya. Di sebuah tempat pinggiran Sukaihan, asisten Zhang bertemu dengan Tuan Sang untuk memberikannya suap sejumlah 2 miliar won. Tujuannya agar koin Wori milik bosnya bisa masuk ke dalam kualifikasi dagang saham koin kripto di Korea. Dia juga akan diberikan tambahan 30% saham koin Wori bila Tuan Sang segera mendatangi koin Wori milik Zhang. Namun Tuan Sang sepertinya enggan untuk menerima suap tersebut. Karena bagi dia, kerja yang jujur adalah prinsip utamanya. Tetapi tidak untuk Chunggi yang sedari awal mengawasi mereka berdua dari luar, yang tiba-tiba masuk ke dalam mobil dan membunuh asisten Zhang, untuk segera memberi peringatan kepada Tuan Sang kalau dia bisa saja membunuhnya kapan saja, bila dia tidak menuruti permintaannya. Chunggi menelpon Zhang dan mengatakan kalau asistennya telah dia bunuh karena terlalu bertele-tele dalam bernegosiasi. Mendengar itu jelas saja membuat Zhang terkejut. Karena kenapa hanya masalah sepele seperti itu dia harus membunuh asistennya. Zhang juga memberikan sebuah informasi kepada Chunggi kalau Yusong kini berada di kantor polisi. Setibanya dia dari bandara, Zhang berencana akan mengirimkan pengacara untuk mengeluarkannya dari sana agar bisnis ilegal mereka tidak terbongkar. Namun sepertinya Chunggi mempunyai rencana lain dan meminta Zhang untuk mengurusi mayat dari anak buahnya yang sudah ditaruh di dalam bagasi mobil pribadinya. Yusong pun dipindahkan ke dalam ruang interogasi karena pengacaranya akan menemuinya pada jam 3 sore. Namun sepertinya itu semua sudah direncanakan oleh Chunggi yang juga sudah menyiapkan sebuah rencana dengan membuat keadaan di dalam kantor polisi ricuh dengan mengirimkan puluhan orang pengantar paket makanan ke dalam sana. Di saat keadaan sibuk seperti inilah, Chunggi masuk ke dalam sana untuk menghabisi Yusong di dalam ruang interogasi. Zhang yang melihat mayat asistennya terbujur kaku di dalam bagasi mobil, nampaknya juga menginginkan Chunggi untuk mati.
Maka dari itu dia ingin Kwon bekerja sama dengannya untuk menghabisinya karena mungkin di masa depan Chunggi akan menusuknya dari belakang. Pilihan mereka hanyalah menemukan dan membunuh Chunggi sebelum pihak polisi menemukannya. Jika tidak, semua uang yang ada di Emperor Casino bisa hilang. Mayat Gok Jae-hung yang ditemukan di dalam kontainer ekspor pakaian milik Jusong menjadi perhatian khusus Ma Seo. Gok yang bekerja mengolah aset-aset orang kaya, dan sepertinya dugaan mereka memang benar kalau semua kejadian ini ada hubungannya dengan Emperor Casino. Sang dokter yang menangani autopsi mayat Gok mengatakan kalau luka tusukan di tubuhnya nampaknya juga sama identik dengan luka tusuk yang diterima Song Jae. Dan bisa jadi kedua pembunuhan ini pelakunya adalah orang yang sama. Ketika Chunggi dan Ji-hoon sedang makan di sebuah restoran, mereka mendengar berita di televisi kalau mayat seorang pria berusia 40 tahunan bernama Gok Jae-hung ditemukan di dalam kontainer pakaian Jusong. Polisi menduga kalau dia terlibat dalam kejahatan kekerasan. Dan mereka sedang mencari bukti melalui rekaman CCTV di sekitar area sana. Chunggi menelepon Zhang untuk menanyakan tentang berita yang dimuat di televisi. Chunggi mengatakan kalau mungkin sepertinya Zhang sudah lancang berani menjebaknya. Sehingga ia pun mengancam jika hal ini akan berbuntut masalah besar, maka Chunggi tidak akan segan-segan menghabisinya. Di mana akibat keselamatannya terancam, Zhang pun kemudian memerintahkan Kwon untuk bersiap menghabisi Chunggi. Kemudian di saat ketika Chunggi mendatangi Zhang di pestanya, mereka berdua malah satu lift dengan Ma Seo. Di dalam sana, mereka pun saling curiga satu sama yang lainnya. Setelahnya keluar dari lift, mereka pun berpencar untuk membingungkan Ma Seo dan juga Manjai yang ketika masuk ke toilet, Ma Seo pun langsung diserang oleh Ji-hoon. Dan terjadilah aksi baku hantam. Sementara di toilet sebelah, Manjai juga sangat kewalahan menghadapi Chunggi yang adalah seorang ahli pisau. Namun beruntung ketika Manjai mau dibunuh, seorang petugas toilet pun datang dan mempergoki perkelahian mereka. Setelah mengalahkan Manjai, Chunggi langsung pergi ke toilet yang satunya lagi. Di sana Ji-hoon terlihat tidak berdaya. Kemudian Chunggi mengancam Ma Seo akan membunuh si petugas toilet jika si Ma Seo tidak berhenti. Akan tetapi ketika sudah menyerah, naasnya Chunggi malah tetap menikam leher petugas toilet itu dan melarikan diri begitu saja. Di mana setelah kejadian itu, pihak polisi pun menginterogasi salah satu anak buah Chunggi yaitu Ahwan, yang tadi tertangkap di toilet. Namun seperti biasa, karena pria itu songong tidak mau buka mulut, Ma Seo pun datang dengan membawa helm dan meninggang si Ahwan. Setelah puas mengeluarkan pukulan helmnya, Ma Seo pun bertanya kondisi Manjai dan si petugas kebersihan yang tadi ditikam. Beruntungnya, mereka berdua kini sudah diobati dan akan segera pulih dalam waktu dekat. Di mana tak lama, Jisoo pun akhirnya berhasil menemukan identitas Chunggi yang rupanya adalah seorang mantan pasukan khusus. Namun setelah dipecat akibat membantai warga sipil, mereka berdua ini pun direkrut oleh Zhang. Tak lama Ma Seo pun dipanggil oleh kepala deputi yang mendesak mereka berdua ini untuk segera menyelesaikan tugas. Karena kalau tidak selesai dalam 24 jam, maka kasus judi online ini akan dilimpahkan ke departemen lain. Sehingga Ma Seo yang merasa dirinya belum bisa menangkap Chunggi, ia pun pergi ke warung langganan untuk menenangkan diri. Yang kemudian kembali membaca surat wasiat mendiang ibunya Song Jae yang belum bisa ia penuhi. Tak lama anggota unitnya pun datang berniat untuk menemani Ma Seo yang kala itu sedang galau. Ketika dalam perjalanan pulang, Ma Seo pun melihat para gangster yang sedang membuat ulah di jalan dengan memukuli para pemilik toko. Di mana melihat hal itu, Ma Seo pun kemudian melampiaskan stresnya dengan menempeleng mereka satu persatu. Karena sudah berani-beraninya macam-macam berbuat onar di saat orang lagi banyak pikiran. Beres menempeleng preman, Ma Seo pun teringat perkataan Jisoo tentang monopoli pasar yang dilakukan Emperor Casino. Sehingga terpikirlah beliau untuk membuat website judi saingan guna memancing Chunggi untuk keluar. Di sisi lain, Kwon dan pasukannya pun tiba di kediaman Chunggi karena berniat ingin menghabisinya. Namun itu kesalahan besar, karena si mantan pasukan khusus santai saja duduk, yang lalu membantai semua orang di sana. Beres pasukannya dibantai habis oleh Chunggi, Kwon pun juga dibuat terpojok dan lehernya ditodong. Namun beruntung, bukannya membunuh, Chunggi pun mengampuni nyawa Kwon, yang lalu mengajaknya bekerja sama untuk menghabisi Zhang, dan mengambil kekuasaan beserta semua harta miliknya untuk dibagi rata. Sehingga Kwon yang saat itu sedang terdesak, ia pun tentu saja menerima tawaran itu. Scene berpindah ke kantor polisi. Ma Seo meminta Tae-soo untuk memberikan izin melanjutkan penyelidikan yang belum selesai. Namun sayangnya Tae-soo juga tidak bisa apa-apa karena kasus ini rupanya sudah dialihkan ke departemen lain. Sehingga mendengar hal itu, Ma Seo pun nekat masuk ke ruangan para petinggi polisi untuk meminta izin langsung kepada komisaris yang setelah melihat usahanya, Pak Komisaris pun mau mengizinkannya menuntaskan kasus ini. Tidak perlu memerlukan banyak waktu,
Maseo pun mengumpulkan tim untuk menyusun rencana dan strategi terakhirnya, yang mengusulkan agar Yisu membuat website judi saingan dan berpura-pura jadi kompetitor Emperor Casino. Sehingga mendengar hal itu, Jisoo bertanya apakah rencana ini akan dijalankan saat ini juga. Maseo pun kemudian bilang, tunggu sebentar karena ia akan minta bantuan kepada sang ahli, di mana seperti dugaan kalian, si ahli itu tentunya adalah sang legenda, Jang Yisu, yaitu si bapak kocak yang meskipun sering tersiksa, bapak kocak ini pun dulunya mantan seorang bos gangster yang punya banyak segudang pengalaman. Akan tetapi Yisu yang merasa dirinya dimanfaatkan terus-menerus dan selalu sial karena si bapak ini datang selalu bawa masalah. Ia pun kemudian komplain seadanya karena tidak pernah dapat untung apapun saat membantu Maseo. Mendengar Jang Yisu menolak, Maseo pun kemudian memberikan sesuatu berupa sebuah lencana polisi dan menjelaskan jika lencana itu adalah tanda pengenal tertinggi sebagai satuan pasukan khusus polisi rahasia. Sehingga jika Yisu kali ini mau membantunya, maka ia akan secara resmi menjadi bagian dari pihak kepolisian negara. Maseo juga mengatakan jika siapapun yang memiliki benda ini, maka semua polisi akan hormat kepadanya. Berkat akal bulusnya si Maseo, Yisu pun mulai goyah, lalu mempertanyakan apa inisial FDA itu. Maseo pun dengan rada berpikir menjawab jika kepanjangan FDA itu adalah polisi Dark Army, yaitu pasukan khusus divisi rahasia yang tidak tanggung-tanggung pangkat Yisu ini nantinya adalah seorang kapten. Sehingga Yisu pun sangat terkejut, yang lalu bersedia membantu apapun yang Maseo butuhkan. Merasa dirinya kini adalah aparat terhormat yang menjunjung tinggi rasa keadilan, Yisu pun memperbolehkan polisi menggunakan tempatnya untuk disulap menjadi gudang server website judi, yang nantinya akan mereka buat. Lalu Yisu sedikit agak heran, tatkala mendengar Maseo berkata jika tiket pesawat kini sudah siap. Yisu pun bingung, ada apa dengan tiket pesawat? Ternyata rupanya si bapak kocak ini disuruh pergi ke Filipina untuk mencari gudang kosong, disuruh membuka markas judi online di sana. Melihat Yisu keberatan, Maseo pun kembali beraksi dengan menyuruh tim berakting menganggap Yisu ini adalah kapten, yang kemudian mengingatkan posisi dan julukannya yang tak lain adalah sang polisi Dark Army. Sehingga Yisu yang merasa dispesialkan, ia pun dengan beringas, ayo kita let's go, berangkat ke Filipina. Yang tiba di sana, bapak kocak ini pun berani keluar modal membeli sebuah gudang kosong yang sangat besar dengan sebuah misi besar, yaitu menyamar sebagai pengusaha besar pemilik tempat kasino. Gudang itu pun dengan cepat disulap oleh Kapten Yisu, yaitu sang polisi Dark Army, untuk dijadikan sebuah markas judi online. Yisu sangat lihai menyelesaikan semua masalah dengan orang lokal di sana. Sehingga Maseo dan tim lain pun akan memantau dari Korea untuk mengamati polisi Dark Army bekerja. Di pihak lain, Zhang sangat senang mendengar Kwon karena sudah mengatasi Chunggi, bahkan memberinya pistol agar ia membunuhnya sendiri. Tak sadar kalau dia telah dijebak oleh si Kwon. Zhang kaget melihat Chunggi sama sekali nggak diikat, malah dengan santainya menanyakan kode berangkas tempat Zhang menyimpan uang berikut hard drive judinya. Si Zhang dengan senang hati memberitahunya karena saat ini juga Chunggi akan mati di tangannya. Namun, tak cukup sampai di situ. Kini giliran si Kwon yang harus benar-benar melenyapkan si Zhang. Di lain sisi, programmer si Chunggi menemukan adanya situs judi baru yang berada tak jauh dari lokasi. Chunggi menyuruh anak buahnya lalu meretas situs judi online tersebut dan menyingkirkannya. Di saat yang bersamaan, Namso memberikan instruksi bahwa semua talent harus segera bersembunyi dan kali ini giliran mereka berikut kepolisian Filipina yang bekerja. Salah satu talent ini memanfaatkan salah satu talent sebagai jalan keluarnya, membuat para polisi panik, tak bisa melakukan apa-apa. Namun Yisu yang melihat itu tidak bisa tinggal diam aja, yang kemudian diam-diam dari belakang berhasil memukul si Johnny, nama si berandalan tadi. Hingga si Johnny pun pingsan dan gak akan tegang lagi. Sementara terlihat Chunggi telah sampai di villa miliknya Zhang untuk mengambil server judi online lainnya dan koin kripto yang selama ini dia inginkan. Chunggi memberikan semua uang yang ada di berangkas milik Zhang kepada Kwon karena dia mau untuk bekerja sama dengannya. Ataukah mereka harus saling membunuh lagi? Setelah berhasil mendapatkan informasi tentang di mana keberadaan lokasi Emperor Casino, Maseo beserta dengan yang lainnya segera bergerak menuju ke villa milik Zhang untuk menangkap dirinya, sambil menunggu kepastian Zhang terlibat dengan semua ini. Manzai beserta dengan kepolisian Filipina berhasil menggerebek tempat keberadaan Emperor Casino dan menangkap semua orang yang berada di sana, termasuk membebaskan para pemuda Korea yang bekerja paksa. Di tempat itu, Namsa berusaha untuk membongkar server Emperor Casino untuk mengakses informasi penting. Dari sini, IP penggunanya sudah dikonfirmasi kalau pemiliknya adalah QM Holding, perusahaan dari Zhang. Jisoo lalu menelepon Maseo
yang sedang dalam perjalanan menuju villa milik Zhang dan memberitahunya kalau server IP itu kepunyaan Zhang. Tapi dia menemukan kalau pemiliknya sudah berganti dan pasti Baek Chunggi sedang mencoba untuk mengamankan server. Sesampainya Maseo beserta dengan yang lainnya di tempat villa milik Zhang, dia lalu memimpin operasi di sana dan mulai menghajar satu persatu orang yang mencoba untuk melumpuhkannya. Maseo bertanya kepada Quan, di mana keberadaannya Zhang. Quan pun lalu mengatakan kalau dia telah mati dibunuh oleh Chunggi, dan dia kini sedang menuju ke bandara untuk kembali ke Filipina. Maseo lalu menelepon Taisu untuk mencari keberadaan Chunggi yang sedang menuju ke bandara. Dia juga meminta Taisu untuk mencari pesawat mana yang akan dinaikinya. Sementara dia akan melakukan perjalanan sambil menuju kabar darinya. Selama perjalanannya, Maseo mendapatkan informasi kalau untuk saat ini mereka akan sulit untuk mencari di mana keberadaannya. Karena paspor yang digunakannya palsu, jadi sekarang mereka mencoba cara lainnya untuk menemukan dengan mencocokkan data tubuh Chunggi melalui CCTV pengawas. Nantinya data analisis tersebut akan diserahkan kepada polisi bandara melalui Badan Forensik Nasional. Maseo meminta mereka untuk lebih bekerja keras menemukan keberadaan mereka berdua. Karena kalau mereka berdua telah pergi dari Korea, mereka semua tidak akan pernah bisa untuk menangkap mereka lagi. Setelah berkali-kali mencocokkan data tubuh milik Chunggi, akhirnya mereka menemukan keberadaannya yang berada di pesawat Astar Air KR 620 tujuan Manila. Maseo pun segera bergegas menuju ke sana. Setelah mendapat laporan tersebut sebelum pesawat itu lepas landas dari Bandara Incheon, Maseo minta pramugari di sana memberikan waktu untuk dirinya selama 5 menit untuk mencari keberadaan 2 orang tersangka di dalam pesawat tersebut. Chunggi dan Ji-hoon yang mengira mereka bisa kembali ke Filipina dengan mudah, ternyata harus berhadapan dengan polisi super, kepolisian yang berniat untuk menangkap mereka berdua. Yang pada akhirnya mereka berdua harus mengeluarkan segenap kemampuan mereka untuk mengalahkan Maseo. Setelah berhasil membuat Ji-hoon tak sadarkan diri, kini Maseo berusaha untuk melumpuhkan Chunggi yang masih berusaha untuk membunuhnya dengan menggunakan pisau selai yang dia temukan di dapur pesawat. Setelah pertarungan panjang yang berdarah di antara mereka berdua, akhirnya Maseo bisa membuat Chunggi tak sadarkan diri karena tendangan dari lututnya. Sementara di lokasi tempat judi online milik Chunggi, Yisu dan lainnya beserta dengan para polisi Filipina berhasil meringkus semua orang yang berada di sana. Manjai beserta dengan yang lainnya sangat bangga kepada Yisu karena perannya sebagai agen Black membuat mereka berhasil meringkus semua penjahat yang ada di sana. Apalagi aksi heroiknya menyelamatkan seorang sandera wanita dari sekapan para penjahat. Patut mendapatkan pujian dari mereka. Taisu dan lainnya mendatangi Maseo setelah dia berhasil meringkus Chunggi dan Ji-hoon di dalam kabin pesawat. Taisu yang melihat Maseo penuh dengan luka, memintanya untuk mengobati luka-lukanya, sementara dia akan membereskan masalah yang ada di sini. Seorang pramugari pun mendatangi yang mengaku sebagai pemimpin operasi ini. Dia meminta pertanggungjawaban kepadanya karena adanya kerusakan parah di kabin pesawat kelas 1 maskapainya akibat perkelahian di sana. Setelah aksi penangkapan semua orang yang terlibat di dalam bisnis judi online ilegal dan juga pembunuhan, beberapa orang yang sempat menjadi berita hangat di Korea, para awak media mengerumuni Maseo beserta dengan yang lainnya untuk mendapatkan informasi tentang kasus yang telah mereka selesaikan. Namun seperti biasa, Maseo tidak mau mencari sensasi atas kasus-kasus yang dia tangani. Hanya Taisu saja berbicara kepada media dan mengatakan kalau para polisi Korea akan selalu ada melindungi keselamatan warganya. Dan sebelum film berakhir, terlihat Maseo beserta dengan anggota polisi lainnya mendatangi makam Songjae dan ibunya, berdoa untuk mereka berdua untuk mengatakan kalau dia telah menempati janjinya menangkap pembunuh dari Songjae. Yisu sedang mengendari mobil Porsche kesayangan dengan teman wanitanya. Tetapi karena dia telah melanggar batas kecepatan mengemudi dalam kota, beberapa polisi lalu lintas yang kebetulan berada di sana berusaha untuk menghentikan laju mobil miliknya. Yisu sangat percaya diri dengan mengatakan dia juga bagian dari mereka yang kemudian menunjukkan lencana yang diberikan oleh Maseo kepada polisi itu. Namun setelah polisi itu melihat lencana tersebut, dia malah akan menangkap Yisu karena Yisu berusaha untuk menyamar sebagai petugas kepolisian. Karena seharusnya polisi itu huruf depannya P, bukan F, seperti miliknya. Terima kasih sudah menonton film ini, semoga terhibur. See you!